Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Banyak yang bertanya tentang bagaimana ciri-ciri daripada orang-orang yang telah mencapai ma'rifat zat, ma'rifat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di dalam ilmu ma'rifat itu ada ma'rifat sifat, ma'rifat asma, ma'rifat af'al, dan ma'rifat zat. Lalu bagaimana ciri-ciri orang-orang yang telah mencapai ma'rifat zat, dan bagaimana kondisi hati atau kondisi rasa daripada orang-orang yang telah sampai kepada ma'rifat zat. Sahabatku semua, meditasi kuantum dimanapun berada, setiap orang sebenarnya selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai kepada ma'rifat zat. Secara tidak sadar bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita selalu mengalami suatu keadaan di mana sebenarnya diri kita telah sambung, di mana diri kita telah duduk di dalam ma'rifat zat, namun diri kita tidak menyadarinya, sehingga tidak mampu mengembangkannya, menjaganya, memeliharanya, agar kita selalu berada di dalam ma'rifat zat. Karena di dalam ma'rifat zat inilah sebenarnya pencapaian paripurna daripada seseorang untuk sampai kepada tahapan insan kamil, mukamil, seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para mursyid kita. Berbeda dengan ma'rifat yang lainnya, atau berbeda dengan ma'rifat sifat, ma'rifat asma, dan ma'rifat af'al. Ma'rifat sifat, seseorang di dalam memahami ma'rifat sifat atau mengalami ma'rifat sifat, maka dia masih berada di dalam sebuah dua keadaan sifat, baik itu sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Dia masih berada di dalam dua hal atau dua dimensi, dua keadaan, baik itu siang malam, atas bawah, putih hitam, baik buruk, tersesat atau tercerahkan, suka atau duka. Karena di dalam sifat itu, di dalam ma'rifat sifat itu ada dua hal juga. Dia bertemu dengan yang maha menghinakan, dia bertemu dengan yang maha memuliakan, dia bertemu dengan yang maha menjatuhkan dan yang maha mengangkat, yang maha sombong dan yang maha murah hati atau yang maha pemurah. Sehingga seseorang di dalam berma'rifat kepada sifat masih meyakini, harus meyakini dan harus merasakan dan harus mengimani bahwa di dalam baik dan buruk itu adalah sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi di dalamnya. Sehingga kadang diri kita masih terpantik dengan sifat-sifat tersebut. Kita belum istiqomah di dalam sifat yang baik. Kita kadang masih jatuh di dalam keakuan, jatuh di dalam kesombongan, jatuh ke dalam pembenaran-pembenaran yang kita lakukan di dalam setiap apapun yang kita lakukan, karena diri kita masih berada di dalam ma'rifat kepada sifat. Tetapi di dalam seseorang mempelajari ilmu ma'rifat kepada sifat, biasanya di saat dia mengalami sebuah keburukan atau melakukan perbuatan yang buruk, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia melakukan atau berbuat yang baik, maka dia bersyukur kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat sifat itu adalah seseorang yang masih berada di dalam dualisme baik dan buruk, benar dan salah. Begitulah Allah meliputi di antara dua sifat siang dan malam. Selanjutnya adalah ma'rifat asma. Ma'rifat asma masih berada di dalam dualitas, yang seperti kita tahu di dalam Asmaul Husna. Di situ Allah Maha menghinakan, di situ Allah Maha menjatuhkan, dan Allah Maha mengangkat derajat seseorang. Begitu juga apabila seseorang itu berada di dalam ma'rifat asma, dia pun masih berada di dalam dualitas baik maupun buruk. Jadi belum istiqomah di dalam kebaikan, dia masih berada di dalam baik dan buruk. Tergantung bagaimana dirinya di dalam menyikapi segala sesuatu. Yang apabila dia berada di dalam kebaikan, bagaimana sikapnya, dan apabila dia berada di dalam keburukan, bagaimana sikapnya. Sikap inilah, penerimaan inilah yang menyelamatkan seseorang dari dualitas ma'rifat asma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ma'rifat af'al, baik dan buruk, qada dan qadar. Seseorang yang berma'rifat kepada af'al, mereka juga masih berada di dalam dualitas baik dan buruk, qada dan qadar, qadrat dan iradat. Selamatnya seseorang, tersesatnya seseorang, atau tercerahkannya seseorang, itu pun tergantung kepada kedewasaannya, tergantung kepada kematangan jiwanya di dalam menyikapi, menerima keadaan di saat dia berbuat di dalam kebaikan maupun dia berbuat di dalam keburukan. Memang qada dan qadar adalah ketentuan daripada Allah. Semua perbuatan baik dan buruk, semuanya di bawah kendali daripada Allah. Namun apabila kita salah menyikapi, salah memahami, salah di dalam penerimaan kita, kita akan tersesat. Kita akan jatuh ke dalam pembenaran-pembenaran yang kita lakukan. Kita hanya akan menjadikan Allah sebagai kambing hitam dari buruknya sikap kita, dari buruknya perilaku kita, dari salahnya perbuatan kita. Maka tetap kita harus menerima semua keadaan itu, baik dan buruk. Perbuatan baik dan buruk itu bersumber daripada Allah. Tetapi tetap apabila kita diperjalankan di dalam keburukan, kita memohon ampun kepada Allah. Dan apabila kita berada di dalam kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah. Dua hal inilah yang akan menyelamatkan kita dari tipu daya di dalam bermakrifat kepada af'al daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terakhir adalah ma'rifat dzat. Ma'rifat dzat ini adalah ma'rifatnya bagi orang-orang yang sudah istiqomah. Apapun yang dia lakukan, sudah tidak berada di dalam dualitas baik maupun buruk, tetapi dia sudah berada di dalam keindahan. Apapun yang dia lakukan membawa kebenaran, membawa keindahan, membawa perbaikan, membawa kesejukan, membawa kelembutan yang mencerminkan pribadi daripada sifat-sifat yang indah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sifat-sifat daripada Nur Muhammad. Guru kita yang mulia, Guru Sekumpul, juga guru kita, Guru Suhdi Banjarmasin, menyampaikan bahwa hanya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang mencapai ma'rifat dzat. Maksudnya adalah orang-orang yang selalu merindukan,
selalu mengharapkan syafaat daripada Rasulullah, oleh Allah akan dikaruniai pada dirinya, yaitu ma'rifat zat, ma'rifat rasa atau ma'rifat cita rasa daripada keindahan Nur Muhammad yang merupakan cita rasa daripada keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ma'rifatnya telah sampai kepada ma'rifat zat, dia menjaga niatnya dengan rasa yang indah, kesabaran, niat dengan keikhlasan, niat dengan ketulusan, niat dengan kelembutan. Dia berbuat pun begitu, disertai dengan rasa cinta, disertai dengan rasa kasih, disertai dengan rasa memberi yang di dalamnya penuh kasih dan sayang. Senyumnya mengandung kasih sayang, perkataannya menyejukkan karena ada kelembutan di dalamnya, pandangannya begitu tajam tapi penuh pencerahan. Orang-orang yang menata niat dengan ikhlas, niat dengan hanya lillahi ta'ala di dalam segala sesuatunya, merekalah orang-orang yang telah bermakrifat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang melahirkan citra rasa Nur Muhammad di dalam kehidupannya. Dia mengetahui tentang hak Allah. Di dalam hak Allah inilah terdapat makrifat sifat, makrifat asma, makrifat af'al daripada Allah. Sedangkan di dalam hak Muhammad, disitulah terdapat makrifat zat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui hak Allah di dalam dirinya, dan dia mengetahui hak Muhammad kepada dirinya, sehingga dia mengetahui jati dirinya, bahwa dirinya adalah manifestasi daripada Nur Muhammad yang di dalamnya terkandung sifat-sifat kenabian, sifat-sifat kerasulan yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang tidak mengetahui tentang penjelasan ma'rifat zat, namun banyak orang yang telah sampai kepada ma'rifat zat, tetapi dia tidak mengetahui karena tidak mengetahui bahasanya, tidak mengetahui wacananya, tidak mengetahui dan tidak bisa diurai dengan kata-kata. Karena ma'rifat zat adalah perbuatan yang di dalamnya ada keridhaan, di dalamnya ada penerimaan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dia berbuat hanya berdasarkan cinta kasih. Dia berbuat hanya ingin menyayangi, ingin memelihara, ingin mengasihi kepada sesuatu di luar dirinya. Begitulah orang-orang yang telah sampai kepada ma'rifat zat. Dan apabila seseorang itu tidak mengetahui hak Allah tentang hak Muhammad yang ada di dalam dirinya, maka seseorang itu tidak akan bisa sampai kepada ma'rifat zat. Dan apabila seseorang itu tidak menjalin kerinduan, tidak menjalin kecintaan kepada Rasulullah melalui tawassul, melalui wasilah-wasilah, maka seseorang itu pun tidak akan pernah sampai kepada ma'rifat zat. Mereka hanya sampai kepada ma'rifat sifat, ma'rifat asma, ma'rifat af'al yang terjebak ke dalam dualisme baik dan buruk. Hanya dengan merindukan Rasulullah, sehingga lahirlah pribadi Rasulullah di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu sampai kepada makom insan kamil mukamil. Jadi sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, ma'rifat zat adalah mereka-mereka yang telah menata niatnya hanya kepada Allah, menjaga setiap perbuatan dan amal ibadahnya semuanya hanya lillahi ta'ala, yaitu dengan disertai niat dan perbuatannya, ibadahnya dengan keikhlasan, dengan ketulusan, tidak ada sebab yang lain, tidak ada yang dituju kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan rasa ikhlas, tulus, sabar, ridho,
kasih, sayang, cinta, dan lain sebagainya. Sebagaimana terlahirnya hak Muhammad di dalam dirinya, sehingga melahirkan pribadi-pribadi daripada Nur Muhammad yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memang diajarkan untuk menyontoh. Kita memang diajarkan untuk mencontoh pribadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak di sini berarti lahir dan batin. Lahirnya kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memeras diri kita. Kita berpikir bagaimana caranya diri kita agar lebih bermanfaat kepada orang lain. Tetapi di dalam hati kita, di dalam rasa kita, di dalam perbuatan itu selalu menyertakan cinta kasih di dalamnya. Selalu menyertakan ketulusan dan keikhlasan. Itulah yang dinamakan orang-orang yang telah sampai kepada zat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat ini hanya bisa disaksikan dengan cita rasa kita, yaitu cita rasa daripada Nur Muhammad yang merupakan hak Muhammad yang ada di dalam diri kita. Dengan terbitnya hak Muhammad inilah, maka seseorang itu sampai kepada ma'rifat zat. Cukup sekian, semoga manfaat. Marilah kita selalu mengintrospeksi diri, mengaca diri kita. Kita berusaha dan berjuang untuk selalu melahirkan perbuatan-perbuatan yang ikhlas, sikap-sikap dan perilaku yang penuh cinta kasih kepada sesamanya, sehingga kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Itulah rahmatan lil alamin. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.